Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi di pada pagi hari ini untuk pelajaran apa? Iya, betul, pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa kepada Allah ya. Karena apa? Setiap kegiatan atau setiap kita melakukan sesuatu, kita awali dengan doa dan basmalah terlebih dahulu. Ikut Ustaz ya. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah dalam kita mempelajari agama Islam, diberi keberkahan ya, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, di pagi hari ini kita masih memasuki bab sirah ya. Pada kali ini Ustadz akan membahas kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nah, silahkan nanti diperhatikan dan dipahami. Jika perlu nanti silahkan untuk dicatat ya di buku catatan kalian atau di buku BDR. Insya Allah nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang penting ya, yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Langsung saja ya. Ya, yang pertama kita akan membahas kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi Nabi Ilyas ini adalah seorang rasul. Apa buktinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Quran surat As-Saffat ayat yang ke-37, surat yang ke-37 ayat yang ke-123. Jadi anak-anakku semua, itu adalah sebagai bukti bahwa Nabi Ilyas beliau adalah seorang nabi dan rasul. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihi salam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yakni adalah siapa? Bani Israel yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihi salam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Jadi itulah anakku semuanya. Jadi kaum Bani Israel itu adalah mereka sering sekali menentang ya perintah Nabi, perintah Rasulnya, bahkan tidak taat kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 tahun di dalam gua. Jadi Nabi Ilyas alaihi salam telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah ya di dalam gua. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun berturut-turut. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihi salam
itu adalah benar. Lalu ada sebuah pertanyaan, kalau kaum Nabi Ilyas, Bani Israel ini sudah sadar, apakah kaum Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Ya, kita lihat ya. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihi salam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak mereka kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihi salam kembali ditimpa musibah yang lebih besar, lebih berat dari sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihi salam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Jadi itulah anak-anakku semuanya, kisah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Pelajaran yang dapat dipetik, yang pertama, Nabi Ilyas alaihi salam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihi salam selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malapetaka dan siksaan. Ya, anak-anakku semuanya, kita tadi sudah mendengarkan kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Yang selanjutnya ini adalah kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Namanya mirip ya, karena masih saudara ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Isma'il wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami beri derajatnya di atas umatnya di masanya ya. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-68. Ini adalah sebagai dalil atau bukti bahwa Nabi Ilyas alaihi salam adalah seorang rasul. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihi salam. Ia pernah bersembunyi bersamaan Nabi Ilyas alaihi salam di gunung ya, yang tadi Ustaz sudah ceritakan, untuk berhijrah untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggal dunia, Nabi Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya, yakni adalah Bani Israel, kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa Nabi Ilyas alaihi salam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat itu lahirlah Nabi Yunus alaihi salam ya. Jadi ini adalah sebagai bukti anak-anakku semuanya. Jadi kaum Bani Israel mereka selalu menentang perintah Allah dan Rasulnya ya.
mereka telah mengingkari kenabian, mereka telah mengingkari Rasul. Ya, jangan sampai kita mengikuti agama atau milah mereka. Karena apa? Sudah terbukti bahwa orang-orang Bani Israel ini mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, selalu mengingkari para nabi. Mereka selalu berbohong yang katanya mereka mau beriman kepada Allah, mereka sadar, akan tetapi mereka mengingkarinya. Maka dari itu Allah telah menurunkan azab, ya, bagi kaum Bani Israel. Nah, anak-anakku semuanya, itulah kisah dari Nabi Ilyas alaihi salam. Adapun pelajaran yang dapat dipetik, yang pertama, Nabi Ilyas alaihi salam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihi salam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang keempat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, salih-salihah, itulah kisah dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Jika nanti masih ada yang belum paham atau yang belum diketahui, nanti bisa ditanyakan pada Ustadz Amin. Dan nanti Ustadz Amin akan menampilkan link, ya. Ustadz nanti akan menampilkan link YouTube yang berkaitan kisah tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nanti Ustadz akan menampilkan di Google Classroom, insyaallah, ya. Cukup sekian dari Ustadz Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.